Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mahasiswa MBKM akan mempresentasikan materi tentang prosedur penanganan pengeluaran barang impor dari kawasan Pabean melalui jasa freight forwarding pada PT Energi Logistik Cabang Balikpapan. Next. Di sini kelompok 1 terdiri dari saya, Eril Ayu dengan NIM 006, Dia Suryaning dengan NIM 022, Nabila Aftalia dengan NIM 029, Mufidayanti dengan NIM 030, dan Melinda Hermianti dengan NIM 046. Next. PT Energi Logistik Cabang Balikpapan merupakan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman baik secara domestik atau ekspor, pengangkutan dan penerimaan balik melalui darat, laut, atau udara. Next. Dalam kegiatan ekspor-impor tentu terdapat prosedur yang di dalamnya memuat dokumen yang diperlukan dalam kegiatan ekspor-impor. Yang pertama adalah surat kuasa. Surat kuasa diterbitkan oleh importir yang berisikan pemberian kuasa dari importir kepada EMKL untuk menyelesaikan dokumen-dokumen di pelabuhan. Yang kedua ada invoice, yaitu dokumen yang berisi jumlah harga perubahan atau barang perinci di dalamnya. Yang ketiga ada packing list, yaitu dokumen yang menerangkan tentang jenis pembungkus, jenis barang, dan lain-lain yang ada di dalam paket tersebut. Yang keempat ada bill of lading, adalah surat berharga yang berupa dokumen pengangkutan muatan di atas kapal, berfungsi sebagai tanda penerima. Yang kelima ada polis asuransi, yaitu dokumen bukti perjanjian pertanggungan atau asuransi. Dan yang terakhir ada pemberitahuan impor barang atau PIB yang merupakan dokumen pemberitahuan kepada bea dan cukai mengenai barang-barang yang diimpor. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis desain penelitian ini merupakan penelitian lapangan secara studi kasus yang menggunakan desain deskriptif. Tujuannya yaitu memperoleh pemaparan yang objektif, khususnya mengenai analisis prosedur penanganan barang impor melalui jasa freight forwarding pada PT Energi Logistik. Kemudian variabel yang digunakan yaitu jenis variabel terikat, di mana variabel terikat ini merupakan variabel yang memberikan dampak, hasil, ataupun akibat kepada objek penelitian. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Untuk populasinya sendiri yaitu beberapa barang impor di PT Energi Logistik Cabang Balikpapan. Untuk sampel penelitiannya, PT Schlumberger yang memberi kuasa kepada PT Energi Logistik untuk diuruskan barang impornya. Untuk teknik pengumpulan data sendiri dengan cara observasi, wawancara, dan kegiatan pustaka serta dokumentasi. Untuk teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik deskriptif kualitatif, di mana teknik ini adalah pengolahan data kualitatif yang telah diperoleh melalui gambaran fakta-fakta atau karakteristik yang sebenarnya. Kemudian yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu prosedur penanganan pengeluaran barang impor di PT Energi Logistik Cabang Balikpapan. Dalam prosedur ini yang pertama ada proses dokumentasi. PT Energi Logistik Cabang Balikpapan selaku PPJK atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang diberi hak untuk mengurus kegiatan impor oleh importer menyiapkan dan menyerahkan pemberitahuan pabean sebagai berikut. Yang pertama, PIB atau pemberitahuan impor barang. Yang kedua, bill of lading. Kemudian packing list, invoice, polis asuransi atau insurance, dan bukti pembayaran bea masuk, PPN, PPNBM, dan PPh pasal 22. Kemudian prosedur yang kedua yaitu penerbitan delivery order oleh perusahaan pelayaran. PT Energi Logistik memberikan bill of lading asli untuk ditukar dengan delivery order kepada perusahaan pelayaran.
Penukaran delivery order selain dengan bill of lading asli dapat juga dilakukan tanpa bill of lading asli, tetapi dengan menyerahkan jaminan kepada pelayaran dengan alternatif jaminan pribadi, jaminan perusahaan atau jaminan bank. Dan yang pertama, syarat-syarat mendapat delivery order dengan menukar bill of lading asli adalah membayar THC dengan dolar, kemudian bayar dokumen fee, membayar delivery order fee, bayar washing atau cleaning container, dan membayar jaminan kontainer. Yang kedua, ada syarat-syarat penebusan delivery order tanpa bill of lading yang asli. Yang pertama yaitu ada jaminan pribadi, jaminan perusahaan, dan jaminan bank. Oke, selanjutnya jaminan pribadi yaitu di mana jaminan pribadi dapat diterima untuk rekta bill of lading jaminan yang diberikan oleh pihak yang namanya sebagai penerima. Lalu jaminan perusahaan yaitu di mana jaminan perusahaan diberikan oleh perusahaan yang namanya tercantum sebagai penerima atau dalam bentuk order of bank bill of lading tercantum sebagai notify address. Lalu jaminan bank yaitu di mana jaminan bank yang diberikan oleh bank yang namanya tercantum sebagai pihak yang akan memberikan order penyerahan barang atau disebut dengan to order of bank. Poin C yaitu penyelesaian pembayaran bea masuk dan pajak impor, di mana importir PT Energi Logistik sebagai BPJK mendatangi pihak bank bea cukai atau bank devisa untuk menyelesaikan pembayaran bea dari impor seperti bea masuk dan pajak impor. Pedoman yang digunakan adalah jenis komoditi dan COO. Next, proses PIB yaitu pemberitahuan impor barang, di mana bea cukai dan cukai harus diberitahu akan adanya barang yang diimpor sebelum kapal yang mengangkut barang impor tiba. Lalu dokumen yang akan dilampirkan dalam PIB adalah yang pertama ada SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan, NPWP nomor pokok wajib pajak, dan API angka pengenal impor. Yang kedua ada packing list, invoice, bill of lading atau airway bill, insurance untuk barang-barang yang diimpor. Yang ketiga ada surat kuasa dari pihak importir yang menguasakan kepada PT Energi Logistik Persero cabang Balikpapan. Poin yang E, proses di kantor Dirjen Bea dan Cukai, di mana dokumen PIB yang direkam sebagai input di dalam komputer di kantor Dirjen Bea dan Cukai diteliti oleh pejabat fungsionaris pemeriksa dokumen yaitu pejabat pemeriksa persyaratan impor. Next. Selanjutnya yaitu proses penjaluran barang impor. Terdapat 3 jalur. Yang pertama jalur hijau, yaitu tidak akan dilakukan pemeriksaan dan mendapat SPPB atau surat pemberitahuan pengeluaran barang. Kemudian yang kedua yaitu jalur kuning, akan dilakukan pemeriksaan dokumen saja, setelah itu akan diterbitkan SPPB. Yang ketiga yaitu jalur merah, akan dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen barang, dan mendapat SPP atau surat pemeriksaan barang. Pemeriksaan bisa secara random atau acak atau berdasarkan NI, mata informasi. Next. Selanjutnya, mengurus job order atau job slip. Dengan mendatangi TPKS atau bagian pelayanan impor dengan melampirkan bukti pembayaran berupa yang pertama warkat dana. Warkat dana ini dibayar sesuai barang keluar dari kapal datang tanggal sampai keluar barang tanggal. Yang kedua, kopi SPPB atau surat pemberitahuan pengeluaran barang. Yang ketiga,
DO asli. Selanjutnya, yaitu fiat SPPB oleh Bea Cukai. SPPB dibawa ke Bea Cukai, pintu impor untuk difiat, kemudian dirilis, barang impor bisa keluar dari daerah pabean setelah SPPB ditunjukkan pada petugas get out atau Bea Cukai pintu. Selanjutnya, yaitu hambatan yang dihadapi oleh PT Energi Logistik dalam impor barang. Yang pertama telah diterapkannya prosedur baru dengan sistem EDI atau Electronic Data Interchange dalam PIB, yaitu terjadi salah pengisian data PIB atau barangnya tidak sesuai dengan ketentuan di negara importir dan akhirnya PIB ditolak oleh Bea Cukai. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian barang impor dengan dokumennya. Dan yang terakhir yaitu keterlambatan supir truk. Keterlambatan supir truk ini seringkali terjadi pada saat masuk ke kawasan pabean sehingga proses pengeluaran barang dari kawasan pabean agak terlambat. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.